Ini kisi-kisi dari nomor 3 ya. Bacaan alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Nomor 3. Yang 1 2 tadi udah surat Al-Ikhlas. Baca isi pokoknya apa, surah An-Nas isi pokoknya apa. Nomor 3 tentang alif lam. Nah, ini alif lamnya ya. Kalau alif lam samsiah maka alif la-nya tidak dibaca. Langsung ketik wat tini, bukannya wal tini. Yang kedua wazai tuni. Ini alif lam samsiah. Kalau yang qamariyah baru dibaca alnya wal. Berarti alnya ada sukun wal qamari. Arti surah Al-Maun nomor 4 ya, dan memadukan ayat. Memadukan nomor 5 ya, tentang surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat 4 dengan asmaul husnanya Al-Alim. Nah, Al-Alim. Nomor 6 mengenai asmaul husna Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Masih ingat nggak Al-Basir? Nomor 7 yaitu tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi ya, Rasul Ulul Azmi. Ini Rasul-Rasul Ulul Azmi. Nomor 8 itu mengenai Asmaul Husna As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi dengan benar. Ah, ini kelas 6 nih. Ayo 23. Nah, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Apa artinya? Coba. As-Samad apa? Nih. As-Samad artinya maha dibutuhkan. Ya, terus ini Al-Muqtadir apa? Maha menentukan. Al-Muqaddim maha mendahulukan. Al-Baqi maha apa? Maha kekal. Yaitu kamu harus bisa menjelaskan tentang amanah. Apa itu amanah? Nah, amanah ini kelas berapa ini? Kelas 4. Tentang ciri-ciri orang yang gemar membaca. Ini juga kelas 4 ya. Kelas 4 gemar membaca. Lalu nomor 11 sikap santun. Sikap santun apa itu? Sikap jujur dan benar ya. Masih kelas 4 ini pelajarannya. Sikap jujur dan benar kelas 4. Sikap toleransi. Apa itu sikap toleransi? Ada toleransi itu di Al-Kafirun. Apa toleransi? Hah? Toleransi apa? Nih Bapak sambil ngerekam buat di YouTube ya. Nanti bisa diulang-ulang ya. Buat semua kelas. Takutnya nggak keburu. Toleransi apa? Antar umat beragama. Toleransi adalah saling menghormati. Dia lagi ibadah jangan kita ganggu. Kita lagi ibadah juga jangan diganggu. Atau lagi belajar sesama teman jangan diganggu. Itu namanya toleran. Dia punya hari raya, kita punya hari raya masing-masing. Jangan dia lagi hari raya kita ganggu. Woi, apa lu begitu lu? Masa hari raya lu begitu? Nggak boleh. Atau ngatain Tuhan orang lain nggak boleh. Namanya toleransi. Nomor 14 ada, yaitu kita pelajari menentukan urutan wudhu. Nah, urutan wudhu. Ayo urutan wudhu. Ini di kelas 1. Nih, niat. Ya, Asmin yang pertama apa? Niat. Terus yang kedua? Ayo. Membasuh muka. Yang ketiga? Nah, kedua tangan sampai sik. Ini yang wajib ya. Yang keempat?
Ayo yang keempat siapa? Nada. Salwa. Hah? Mengusap Bagian kepala. Yang kelima membasuh sampai mata dan yang keenam tertib. Ini yang wajibnya. Ya. Nah, nomor 15 nanti ada yaitu peserta didik menghubungkan tabel tersebut. Sholat, tentang sholat, gerakan sholat ya. Gerakan sholat. Ada yaitu ketentuan wudhu. Urutan wudhu. Ya, urutan wudhu lagi. Dengan benar ya. 17-nya tata cara berwudhu secara acak lalu mengurutkan. Nah ya, tadi udah disebutin. Nah, ada 18 itu hikmah puasa Ramadan. Besok kita mau puasa. Kalau puasa hikmahnya apa? Dari segi kesehatan, badan menjadi sehat. Dari segi pikiran menjadi jernih, sehat, nggak mikirin yang macam-macam. Dari iman menjadi orang yang takut kepada Allah. Yang biasanya ngomongnya buruk jadi baik. Yang biasanya nggak sholat rajin ibadah. Yang biasanya nggak ngaji jadi ngaji. Hikmahnya itu. Kisah Nabi Adam alaihis salam. Jangan panjang-panjang. Kepanjangan ntar YouTube-nya nih. Apa? Kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak punya anak lama. Nggak punya anak. Umur udah tua 80. 90 tahun kali. Istrinya iya kali 90 ya. Tahu dia. Istrinya yang pertama Siti Sarah. Yang kedua siapa? Lupa Pak. Sama Siti Sarah nggak punya anak lama. Akhirnya diizinin untuk menikah lagi. Ya suamiku kalau begitu ini umur udah tua. Kalau kamu nggak punya keturunan siapa yang meneruskan kenabiannya? Maka diizinin untuk menikah. Sama siapa nikahnya? Yasmin. Sama Yasmin. Ari lah kali itu mah. Ya. Sama Siti Hajar pembantunya. Siti Hajar pembantunya tuh. Ya akhirnya menikah. Gak lama Allah berikan keturun. Namanya Nabi Zakaria. Bukan. Ismail alaihis salam. Akhirnya Nabi Ismail tuh dibawa sama Siti Hajar sama Nabi Ibrahim. Ya, Siti Sarah namanya perempuan. Yang kedua punya anak. Ada merasa apa namanya? Sakit hati. Ya, bukan sakit hati goblok. Ya merasa nggak enak lah, cemburu lah gimana ya. Akhirnya Nabi Ismail dibawa ke Mekah. Mekah belum ada orang, masih sepi. Tuh Nabi Ibrahim perjuangannya bermimpi. Ya, udah gede-gedean, ngimpi 3 kali untuk menyembelih Nabi Ismail. Wah, ini cobaan yang berat. Akhirnya kata Nabi Ismail, lakukanlah wahai ayah kalau memang itu perintah Allah Subhanahu. Tuh. Akhirnya digantikan dengan kambing kibas dari sorga. Belum begitu menyembelih diganti malaikat Jibril. Langsung tuh. Secepat kilat. Ya. Nggak naik online nggak? Kalau online lamaan, mesen dulu. Kata Allah, Jibril, buruan itu ganti. Ntar keburu kepotong Nabi Ismail itu. Ganti langsung, tep, langsung udah. Nabi Ismail lagi di sampingnya mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha il. Nah itu cobaan yang berat begitu udah singkat. Kalau mau panjangnya ntar dibaca lagi di YouTube ya. Nabi Ayub kelas 4 nih. Nabi Ayub apa? Dikasih penyakit kulit yang begitu luar biasa, apa dibelatungin. Ya Allah, sekujur tubuhnya habis. Tapi Nabi Ayub tetap sabar sampai istrinya nggak kuat saya. Akhirnya pergi, istrinya kabur. Ya, kalau kata orang Betawi buron kemana tahu. Ya kabur istrinya. Nah Nabi Ayub di situ berjanji bernazar kalau nanti aku sembuh, ya istriku balik lagi maka akan ku cambuk 100 kali. Akhirnya Nabi Ayub sembuh. Dengan apa sembuhnya? Dengan air. Suruh ngentakin tuh kakinya di tanah di bumi. Air keluar. Mandilah di situ Nabi Ayub. Akhirnya sembuh.
sembuh. Bukan penyakit kulit doang, anaknya meninggal, ternaknya. Nabi orang kaya, semua habis, kebakaran semua habis. Istrinya kabur, tinggal dua doang sendiri. Dengan kesabarannya, akhirnya istrinya balik lagi. Maka Nabi Ayub nazarnya ditunaikan. Ya, dicambuk 100 kali, tapi dengan segenggam rumput. Ada yang mengatakan lidi atau rumput ya. Rumput 100 digabung kayak sapu lidi, lalu digebuk sekali. Nah itu cuman gitu doang. Berarti untuk mengajarkan nanti kepada istri-istri, jangan suami sakit kabur, tinggalin. Dulu lagi pacaran enak banget, naik motor ninja berdua. Giliran sakit payah, naik motor aja nggak kuat, ditinggal, nggak boleh. Tuh lihat perempuan, duitnya doang diminta. Masya Allah. Nomor 22 itu kisah Nabi Muhammad SAW, ya, keteladanannya. Apa yatim dalam kandungan, bapaknya udah meninggal, begitu lahir masih kecil, ibunya Siapa bapaknya Nabi Muhammad? Abdullah. Siapa nama ibunya? Aminah. Ya, besar ada 4. Apa? Sidik, amanah, tablik, fatona. Sidik apa sidik? Bener, selalu benar. Amanah apa? Dapat dipercaya. Tadi fatona apa? Cerdas. Walaupun Nabi nggak sekolah, duduk bareng-bareng nih sekolah begini sama guru, tapi cerdas otaknya. Yang terakhir tablik, selalu menyampaikan kebenaran. Itu sifat. Selanjutnya nomor 23 yaitu tentang rakaat sholat tarawih. Nah besok nih kita tarawih ya. Berapa? Tarawih 20, witir 3 rakaat, jadi 2 tik. Ada juga yang tarawihnya 8 rakaat sama witir jadi 11. Tinggal pilih. Yang 11 boleh, yang 23 ya kalau yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah ibadah salat. Yang ke-25, sikap toleransi. Amri itu namanya kalau kita beramal udah ikhlas, jangan ngarepin duit timbal balik. Nah dia nanti ujiannya pakai soal agama Islam apa enggak ya? Bapak bingung nih. Makanya ajarin dulu kan 25 nanti baru bisa. Iya, kamu baca aja dah. Kamu mah langsung bisa lah. Lihat di YouTube juga ada, miru. Ntar dia mah tutorial. Iya tutorial. Lihat aja ya. Ininya dibuka, ntar dibaca. Tapi kalau Al-Quran Bapak nggak tahu udah bisa baca nggak ya? Bismillah mah bisa kayaknya dia nih. Makanya ajarin Bapak. Ya, ntar Bapak Al-Fatihah ya Bapak ajarin ya. Ntar bahas ini dulu sampai selesai. Yang ke-20 27 apa itu? Sahabat Nabi ada berapa? Yang pokok. Wih, rekam nih di YouTube. Wah, bahaya. Shh, udah Yasmin, nggak boleh begitu mulutnya. Udah diem aja. Diem. Perempuan tuh kalau cantik itu diem. Perempuan itu kecantikannya dilihat dari kalemnya. Ya, kalau dia kalem, baik. Biarpun orangnya hitam, bulukan, gudigan, tetap cantik. Diem aja. Sariawan ya. Lalu nomor berapa itu? 29 tentang nama Rasul dan kitab sucinya. Ya, Nabi Muhammad Nabi kita, kitab suci Al-Qur'an. Nabi Isa mendapatkan kitab suci Injil. Nabi Musa mendapatkan kitab suci Taurat. Nabi Daud mendapatkan kitab suci Zabur. Nah, yang 4 ini kamu hafalin. Ntar kalau keluar di soal alhamdulillah. Ya kalau nggak keluar alhamdulillah udah dihafalin. 30 itu ikhtiar, ikhlas terhadap ketentuan Allah. Ya, yang disebut dengan qada dan qadar. Ikhtiar itu usaha kita.
Ikhlas itu kita sabar menerima ketentuan Allah. Kalau kita udah usaha, udah ikhtiar, tapi hasil yang tidak kita harapkan, maka kita ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu. Lanjut nomor 31. Pengalaman dari surah Al-Kafirun, perilakunya. Nah, itu di kelas 6 ada. Dibuka lagi di awal-awal. 32. Hikmah keimanan kepada hari akhir atau hari kiamat di kelas 6. Hikmahnya apa? Apa hikmahnya? Ayo. Ini pada lupa semua, baru kemarin belajar. Hikmahnya menambah keyakinan kita kepada Allah, menambah giat ibadah kita. Tuh. Lalu 33, yaitu patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga, menerapkan perilaku terpuji. Nomor 34, keutamaan bulan Ramadan dan menentukan pelaksanaan sholat tarawih dengan benar. Ya, yaitu kisah para nabi. Yang pertama Nabi Daud alaihissalam, yaitu apa yang harus kita teladani dari kehidupan Nabi Daud, ya, selama hidupnya. 36 itu ya perilaku sesuai dengan surah An-Nasr. Apa An-Nasr? Kelas 3 ini. Apa nada? Surah An-Nasr apa? Nah, idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabb innahu kana tawwaba. Fasabbih dan bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah kepada Tuhanmu. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Tuhanmu itu Maha penerima taubat. Jadi intinya, ya Allah selalu menolong kita. Kalau kita dalam ke jalan yang benar, pujilah Allah. Ya, pujilah Allah, baik gembira maupun susah. Dan Allah Maha penerima taubat. Seburuk apapun, preman, judi, tukang zina, enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, tapi kalau dia taubat, kembali ke jalan Allah, walaupun cuma sehari itu taubatnya, besoknya mati, insya Allah diterima, semua dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu. Asalkan taubatnya bener, jangan cuma ucapan doang. Ya, pernyataan, ya, mencontoh perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku menghargai kepada sesama manusia, kelas 6 nih. Ya, saling menghargai. Apa itu? 38, yaitu mengenai 39 ya. Yaitu dapat menunjukkan manfaat infak dan sedekah. Infak. Nggak punya uang, mau sedekah pakai apa? Tenaga. Kelas kotor, cebrik, air mulu, sampah, bersihin, lap, itu dihitung sedekah. Belajar jadi enak. Beliin pewangi kelas, beliin, jangan kelas bawa buat asem, keringot. Ya Allah, mana nggak pada pakai minyak wangi. Kalau perempuan sih insya Allah pada pakai minyak wangi dia. Ya, asal jangan pakai minyak rem sama minyak lapa. Ya, minyak goreng, bau. Apalagi selain tenaga, pikiran. Pikiran nih. Kita besok mau ngapain nih, belajar ya, enak ya. Kita belajar ini aja perkalian. Habis perkalian pembagian. Habis pembagian penambahan. Terus, nah itu tapi pikir sedekah juga. Kisah keteladanan Luqmanul Hakim, nasihat Luqman kepada anaknya. Tuh, ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun azim. Artinya, wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Jangan menyekutukan
Allah Tuhan kita satu-satunya, nggak ada lagi. Jangan sembah Tuhan yang lain. Inna syirka la zulmun azim, bahwa syirik itu menyekutukan Allah itu perbuatan yang dosa besar. Shh, apa itu? Dimin. Jangan diganggu. Ya, dosa besar menyekutukan Allah tidak diampuni. Kalau dosa judi, mabok masih bisa diampuni. Tapi kalau udah menyekutukan Allah sampai akhir hayatnya, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dah 40, tinggal diulas lagi. Ntar bawa masukin ke YouTube nih, mudah-mudahan bisa. Ya, kisi-kisi. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.